Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas itu merupakan pengujian yang harus kita lakukan sebelum kita menyebarkan kuesioner ya. Jadi sebelum kita menyebarkan kuesioner ini, kita harus melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang mau kita sebarkan ke respondennya. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pengujian validitas dan reliabilitas itu? Yang pertama itu karena kuesioner itu adalah alat ukur. Jadi kuesioner itu merupakan alat ukur, sehingga kalau alat ukurnya tepat, diharapkan nanti hasilnya juga akan tepat. Gitu. Maka kita harus melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Apakah kuesionernya valid atau pertanyaannya valid dan juga reliable. Itu. Nah ini ya, kalau alatnya itu nggak tepat, maka tentu saja hasil penelitiannya juga akan jadi salah kayak gitu. Sama aja kayak kita mau mengukur tinggi badan, tapi kita menggunakan alat ukurnya adalah alat ukur timbangan berat badan. Nah itu kan nggak sesuai. Nah, sama seperti kuesioner ini harus diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Apakah kuesioner ini mampu untuk merepresentasikan dari variabel-variabel yang mau kita teliti itu. Nah, validitas itu apa sih? Validitas itu merupakan ketepatan. Ketepatan. Apakah pertanyaannya itu bisa mengukur apa yang seharusnya diukur? Ya. Jadi intinya adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, contohnya kalau ini mau mengukur kepuasan pelanggan, tetapi pertanyaan yang kita berikan itu malah nanya soal penghasilan. Nah, ini kan nggak ada hubungannya misalkan kayak gitu. Atau mungkin berhubungan tapi kecil sekali. Kalau kepuasan pelanggan ya mungkin pengukurannya adalah apakah Anda suka dengan produknya, apakah kalau besok akan membeli lagi produknya atau tidak. Nah, itu bisa digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Kalau kepuasan pelanggan diukur dengan cara misalkan umur Anda berapa, nah berarti itu kan artinya tidak valid untuk mengukur kepuasan pelanggan. Ya mungkin ada hubungannya, cuma mungkin hubungannya itu adalah hubungan yang kecil atau sedikit sekali. Ini validitas ya. Nah, cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya secara teknisnya nanti akan kita jelaskan pada saat kita nanti sudah melakukan praktik ya, praktik dengan software SPSS. Jadi cara ngujinya adalah dengan kita melihat korelasinya, korelasi antara skor item dengan skor total variabel. Lalu seperti apa hasilnya? Nah, ini adalah keputusannya. Kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel dan juga signifikansinya itu di bawah 0,05, maka dikatakan valid atau pertanyaan tersebut valid untuk menggambarkan apa yang mau diukur. Nah, berarti ini valid. Nah, ini. Nanti kita akan mengujinya dengan software SPSS. Nah, misalkan ini kita akan menguji misalkan ya kualitas produk. Oke, kita akan menguji kualitas produk. Variabel X1-nya adalah kualitas produk. Maka pertanyaannya mungkin produk ini awet. Menurut Anda, apakah produk ini awet? Nah, misalkan nanti kita ngukurnya pakai skala Likert 1 sampai dengan 5. Misalkan kalau 1 itu menurut Anda apakah produk ini awet?
atau produk ini awet. 1 untuk sangat tidak setuju. Kalau kita tidak setuju, misalkan kita beli produk, itu produknya cepat rusak, wah produk ini nggak awet, maka kita berikan nilai 1, sangat tidak setuju. Kalau 5 itu adalah biasanya adalah sangat setuju. Kita boleh kasih nilai ini 5. Kenapa? Karena kita merasa bahwa produk ini sangat awet, saya sudah pakai bertahun-tahun nggak rusak-rusak, maka boleh kita kasih 5. Atau mungkin produk ini dikatakan awet banget juga enggak, dikatakan cepat rusak juga enggak, maka kita boleh kasih nilai misalkan di sini 3 kayak gitu. Jadi boleh. Warna produk tahan lama. Oke, kita lihat ini warnanya nggak cepat pudar, kita kasih nilai misalkan kasih nilai 4, boleh. Desain produk menarik. Ya menurut saya ini menarik, atau mungkin menurut saya desain produknya ini nggak menarik, atau menurut saya ya biasa-biasa aja lah, kasih nilai 3. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh dari pengisian kuesioner untuk menilai dari kualitas produk. Misalkan produk dikirim tepat waktu. Nah, ini bukan mengenai kualitas produk yang ini. Produk dikirim tepat waktu. Itu mungkin kepuasan konsumen atas pelayanan dari penjual. Nah, itu boleh. Tapi kalau kualitas produk itu tidak menggambarkan sama sekali kualitas dari produk. Nah, ini perlu kita uji. Kita tidak boleh berasumsi bahwa ini ini valid nih, ini enggak valid, ini valid, ini enggak valid. Nah, kita harus butuh ukuran yang pasti atau angka yang pasti untuk menggambarkan apakah ini valid atau tidak. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ya ini dengan cara menggunakan penilaian ini. Kita akan analisis sehingga nanti kita bisa sehingga kita nanti bisa menentukan apakah itu valid atau tidak berdasarkan dari hasil atau output pengolahan dengan SPSS itu. Nah, mungkin item ini dirasa korelasinya rendah atau mungkin berkorelasi cuma rendah sehingga tidak valid. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid seperti pertanyaan nomor 4 ini harus kita apakan? Ada beberapa cara ya. Mungkin yang pertama adalah kita mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih valid, ataupun cara yang kedua adalah menghapus pertanyaan nomor 4. Jadi nomor 4 ini nggak perlu kita tanyakan. Jadi di dalam kuesioner itu untuk menilai kualitas produk ini ya cukup 3 pertanyaan ini saja. Seperti itu caranya. Lalu selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini apa sih? Uji reliabilitas, reliability atau konsistensi. Jadi kita akan menguji ya, apakah kalau kuesioner itu kita sebar, responden itu menjawab dengan pola yang konsisten untuk item dalam satu variabel itu atau enggak. Jadi dalam satu variabel itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti apakah hasilnya itu konsisten atau enggak. Misalkan apa besar semua atau rendah semua atau di tengah-tengah semua kayak gitu. Nah, itu namanya reliabilitas atau konsistensi ya. Nih. Jadi ini apakah responden itu menjawab dengan pola yang konsisten untuk item dalam satu variabel. Contohnya adalah saat menimbang berat badan 3 kali, ini kok hasilnya bisa beda-beda. Nah, berarti itu ada sesuatu yang membuat perbedaan yang cukup besar ya. Artinya apa? Artinya item itu tidak reliable. Nimbang badan 3 kali, yang pertama beratnya 50 kilo, yang kedua 70 kilo, yang ketiga kok malah 20 kilo. Nah, ini yang benar yang mana? Nah, itu artinya tidak reliable. Tapi kalau konsisten mungkin 50, 50,2, 50,1. Nah, itu artinya masih reliable. Artinya item itu bisa digunakan untuk menguji variabel tersebut atau untuk menilai variabel tersebut.
Nah, caranya bagaimana sih? Caranya dengan mengujinya di SPSS lagi. Lalu nilai berapa yang dikatakan reliable? Nilai dikatakan reliable itu kalau konbah alfanya ya. Nanti akan muncul nilai konbah alfa itu di atas 0,7. Itu sudah sangat reliable. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu sudah sangat-sangat reliable. Kalau nilainya nanti 0,6 sampai 7 artinya ya sudah lumayan reliable lah. Tapi kalau di bawah 0,6 artinya kurang reliable. Artinya harus dirubah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena apa? Karena kurang reliable. Nanti akan muncul kalau diuji lebih lanjut akan muncul pertanyaan-pertanyaan mana saja sih yang membuat hasilnya itu tidak reliable. Nah, itu yang harus kita buang atau kita hapus atau kita ganti. Ini reliabilitas. Kalau untuk penelitian, apakah 0,6 bisa digunakan sebagai standar atau dikatakan reliable? Iya, sebenarnya sudah bisa. Cuma kalau bisa usahakan cari yang 0,7 batas minimalnya ya. Tuh. Nah, misalkan kita mau neliti nih pengaruh kualitas produk, promosi dan harga terhadap kepuasan pelanggan dengan X1-nya kualitas produk, X2-nya promosi, X3-nya harga terhadap Y kepuasan pelanggan dengan menggunakan skala Likert ya 1 sampai 5. Tadi skala Likert itu yang kalau misalkan 1 sangat tidak setuju. Nilainya 2 itu tidak setuju, nilainya 3 mungkin netral ya. Nilainya 4 itu kalau respondennya setuju, nilainya 5 kalau respondennya sangat setuju dengan pernyataan yang ada di kuesioner itu. Ini namanya skala Likert. Nah, modelnya seperti ini. Ini untuk X1-nya ya, X1-nya, X2, X3 dan juga Y. Jadi X-nya ada 3, kemudian Y-nya ada 1. Ini nanti akan kita coba kita uji. Jadi uji reliabilitas dan validitas itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kuesioner dibagikan kepada responden. Jadi ini harus diuji dulu. Berarti kuesioner ini tidak diberikan kepada responden secara langsung, tidak boleh diberikan kepada responden secara langsung sebelum kuesioner itu diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Jadi kita punya dua kelompok ya, katakanlah seperti yang pertama ada responden asli, kemudian yang kedua adalah responden untuk mengukur responden asli, kemudian asli yang untuk data penelitian ya, kemudian yang kedua adalah responden untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, harus ini dulu nih, harus yang biru dulu. Jadi kuesioner harus diuji dulu validitas dan reliabilitasnya kepada responden ini. Kalau sudah lolos ujinya, baru kuesioner itu diberikan kepada responden yang asli. Jadi begitu cara untuk menyebarkan kuesionernya. Kalau untuk uji validitas dan reliabilitasnya nggak lolos, maka nggak boleh disebarkan ke responden yang asli. Jadi nggak boleh ke responden yang asli ini. Harus lolos uji validitas dan reliabilitas dahulu. Itu. Nah, ini misalkan contoh kuesioner untuk kualitas produk, ini ada 5 pertanyaan. Kemudian untuk promosi ini juga ada 5 pertanyaan. Informasi promo sudah ditemukan, promo memberikan nilai tambah dan lain-lain.
Kemudian X3-nya mengenai harga produk sesuai dengan kualitas. Nah, sampai dengan nomor 5. Kemudian kepuasan pelanggan, ini saya puas dengan pembelian ini, saya akan membeli lagi, saya merekomendasikan kepada orang lain dan lain-lain. Nah, ini adalah item-item pertanyaan. Apakah setiap variabel ya, misalkan variabel Y atau mungkin variabel X ini kayak seperti ini, variabel X ini harus semuanya sama 5 pertanyaan? Jawabannya adalah tidak. Tergantung dari seberapa dalam kita mau menggali informasi itu dan apakah pertanyaan-pertanyaan ini sudah bisa digunakan untuk menggambarkan harga. Kalau dengan 3 pertanyaannya saja sudah cukup untuk menggambarkan harga, maka boleh pakai itu. Idealnya berapa? Usahakan di atas 4. Ya minimal 4 lah. Kalau saya minimal 4. Kenapa? Karena nanti kalau diuji, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak reliable atau tidak valid, itu bisa kita hapus. Sehingga nanti bisa tersisa minim banget adalah 3 pertanyaan. Kenapa? Karena kalau cuma satu atau 2 pertanyaan itu akan dirasa kurang bisa untuk menggambarkan variabelnya, apakah itu X atau itu Y. Jadi usahakan minimal 3 sehingga kuesioner yang kita buat ya pertanyaannya harusnya lebih dari 3, 4 atau 5 atau berapa nanti yang sekiranya cukup mampu untuk menggambarkan variabel itu. Entah itu promosi, entah itu kepuasan pelanggan atau yang lainnya, variabel-variabelnya. Itu. Nah, urutan analisisnya seperti apa sih? Nah, urutan analisisnya ya kayak gini nih. Yang pertama kita lakukan uji validitas dulu. Setelah uji validitas lolos semua, baru uji reliabilitas. Setelah lolos baru lanjut ke analisis regresi. Apabila validitas ada yang tidak lolos, ya ini direvisi atau buang item yang tidak valid. Kalau sudah dibuang, lakukan uji lagi kayak gitu. Oke ya, nah kita akan coba untuk melakukan praktik langsung pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software SPSS. Oke, pada kali ini saya menggunakan SPSS versi 26. Mungkin untuk versi yang lebih tinggi ada sedikit perbedaan tampilan ya, tapi intinya sama aja. Oke, sekarang kita akan coba untuk praktik langsung menguji validitas dan reliabilitas. Di sini saya punya 2 data. Data yang pertama, data yang tampil ini merupakan data untuk menguji validitas dan reliabilitas. Ini ada 30 responden. Nah, setelah diuji dan hasilnya muncul bahwa kuesioner itu sudah lolos uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya kuesioner itu akan disebarkan kepada responden yang benar-benar akan diteliti. Nah, di sini sudah oleh peneliti sudah disebarkan kepada 50 responden ya. Nah, ini hasil dari 50 respondennya dan sudah saya ringkas X1, X2, X3 dan Y-nya ada di sini. Jadi kita punya 2 data ya, 2 data ini dan juga yang ini. Ini cuma sebagai contoh aja. Nah, bagaimana sih cara untuk mengujinya? Cara untuk mengujinya adalah kita bisa memasukkan nilai-nilai ini ke SPSS terlebih dahulu. Ini kita buka SPSS-nya. Kemudian kita uji untuk variabel X1-nya. Diuji adalah semuanya ya. X1 kita akan melakukan pengujian. Ini kita masukkan ke SPSS-nya. Kita copy, kemudian variabelnya yang ini juga kita copy ya. X1 strip 1
ini adalah variabel atau pertanyaan pertama untuk menguji X1. Ini adalah pertanyaan kedua untuk menguji X2. Pertanyaan ketiga untuk menguji X3, pertanyaan keempat untuk menguji X1, pertanyaan kelima untuk menguji X1. Jadi ini X1 semua ya, maaf tadi ada salah dikit. Nah, ini 14 ini dari mana? Ini adalah ini ya, jumlahnya. Jadi ada beberapa orang yang pernah salah ya. Jadi yang di sini dia nulisnya rata-ratanya, bukan. Ini bukan rata-rata, ini adalah jumlahnya. Termasuk untuk X2 dan X3 dan juga Y. Nah, ini kita copy dulu nama-namanya ya. Kita masukkan ke SPSS. Klik. Nah, namanya udah berubah. Ini measure-nya kita ganti scale. Walaupun itu sebenarnya adalah ordinal. Kenapa ordinal? Karena jarak antara suka dan sangat suka itu belum tentu sama jaraknya antara suka dan sangat suka dengan netral dan suka. Tapi untuk pengujian ini di SPSS ini kita tetap menggunakan scale dengan asumsi jaraknya itu adalah sama. Karena nanti kalau tetap pakai ordinal ada beberapa pengukuran yang tidak pas dilakukan di SPSS ini. Sehingga ininya tetap kita pakai scale. Oke, caranya gimana? Caranya adalah klik analyze. Ini ya, kita akan melakukan pengujian validitas. Lalu correlate yang ini, kemudian bivariate. Item yang dimasukkan yang mana? Semuanya dimasukkan. Jadi dari X1 strip 1 sampai ke X1 atau jumlahnya. Ini tinggal diklik aja, lalu klik OK. Nah, dia akan muncul. Hasilnya tadi seperti apa hasilnya? Hasilnya tadi kita lihat signifikansinya atau percent correlation-nya. Nah, ini. Dikatakan bahwa dia valid kalau ini ya, signifikansinya itu di bawah 0,05. Nah, ini berarti valid. Untuk pertanyaan pertama, menguji X1 ini valid. Pertanyaan kedua juga valid, pertanyaan ketiga juga valid, pertanyaan keempat valid, pertanyaan kelima juga valid. Yang dibaca yang mana, Pak? Yang ini, yang X1 ini. Nih, yang di sini. Atau boleh juga yang di sini, X1 ini. Nih. Signifikansinya berapa? 0, 0. Tapi memang lebih mudah yang paling bawah ini aja yang dibaca. Atau kalian juga bisa biar cepat gimana sih caranya? Ya ini aja, kalau ada tanda bintangnya itu udah otomatis valid. Ini ada tanda bintangnya kan. Nah, itu lebih simpel. Untuk lihat, oh valid nggak sih? Oh ternyata valid. Lihat aja, oh ada bintangnya semua, berarti valid. Angkanya dari mana? Ini. Percent correlation-nya ini, kalau mau cari percent correlation-nya. Berarti X1 semua pertanyaannya adalah valid. Lalu untuk menguji reliabilitas bagaimana? Caranya adalah klik analyze. Kemudian yang klik scale, yang ini ya, scale, lalu klik reliability analyze. Ini ya. Jadi analyze, scale, kemudian reliability analyze. Tinggal diklik. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah item pertanyaannya saja, tanpa totalnya atau tanpa X1-nya. Jadi cuma pertanyaan-pertanyaannya saja. Tinggal diklik. Lalu ini diklik OK. Nah, nanti akan muncul nilai kornbah alfanya. Kornbah alfanya tadi berapa? Di atas 0,7 itu berarti sangat reliable. 0,6 sampai 0,7 berarti cukup reliable. Di bawah 0,6 berarti tidak reliable. Nah, ini reliable artinya. Karena apa? Karena kornbah alfanya di atas 0,7. Berarti ini sangat reliable. Berarti semua pertanyaan X1 itu valid dan juga reliable. Sehingga semua pertanyaan untuk menguji X1 itu boleh disebarkan
ke responden yang sesungguhnya. Ini ya. Kita coba untuk X2-nya. X2-nya bagaimana? Oke, kita coba dulu masukkan X2-nya. Ini ya, X2 kita masukkan datanya ke SPSS. Kita masukkan X2. Oh, tunggu, maaf. Ini ada beberapa yang hilang. Kita coba dulu ya. X1-nya kita coba lagi. Kita coba X1, kita masukkan. Kita uji lagi ya, X1. Oke, sudah, kita klik analyze untuk S1 ya. Correlate, bivariate, semuanya sudah masuk, klik OK. Nah, ternyata sama aja hasilnya, tetap sama-sama reliable ya. Sama-sama valid. Lalu kita coba uji validitasnya. Kita uji validitasnya, ini sudah, klik OK. Nah, ternyata malah lebih tinggi ya, karena apa namanya tadi ada beberapa nilai yang enggak ke input. Nah, ini reliable 0,8, udah sangat tinggi ya, sangat reliable, valid dan reliable. Kita coba lagi untuk yang X2, kita coba yang X2, kita coba X2-nya, Ctrl C, kita masukkan ke SPSS-nya, Ctrl V. Oke, namanya kita ganti. Namanya kita ganti, kita masukkan ke variable view. Lalu ininya kita ganti scale. Lalu kita analyze korelasinya atau apa namanya validitasnya. Nah, ini tinggal di reset aja biar hilang. Kemudian kita ganti ke yang 2. Kita masukkan ke sini. Kalau tinggal diklik yang ini ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, dia akan muncul. Lihat ada tanda bintangnya enggak? Ada. Ternyata ini juga valid. Jadi pertanyaan E2 semuanya valid. Nah, apakah valid ini pasti reliable? Ya belum tentu, tapi kita coba dulu. Klik analyze, kita lihat apa namanya reliabilitasnya. Klik reliability-nya. Yang ini kita reset dulu, kemudian kita masukkan yang 2. Ingat ya, yang 2 itu hanya pertanyaannya aja, totalnya tidak perlu dimasukkan. Nah, diklik, lalu klik OK. Nah, ternyata ini 0,79, ini juga bisa dibilang sangat reliable. Berarti X1 dan X2 ini valid dan reliable. Artinya item itu bisa digunakan untuk disebarkan ke responden yang sesungguhnya. Itu. Ini ya, ini untuk validitas dan reliabilitas. Lalu nanti untuk menguji validitas dan reliabilitasnya itu, kalau sudah diberikan, kuesioner itu sudah diberikan kepada responden dan muncul hasil yang seperti ini ya, ada muncul hasil, ini adalah hasil dari respondennya. Saya klik aja ya. Nah, ini ada responden aslinya. Nah, inilah nanti yang akan kita olah. Jadi ini nanti yang akan kita analisis, kita akan uji hipotesisnya adalah menggunakan data dari kuesioner yang sesungguhnya. Itu. Lalu pengujiannya seperti apa? Oke, kita coba uji aja. Ini ada datanya, kita new data aja. Kita uji coba ya, kita uji coba. Nah, dari data ini ya semuanya yang kita uji karena tadi udah valid dan reliable, maka data-data yang ini itu tidak kita perlukan. Data ini hanya kita perlukan untuk mengetahui nilai X-nya berapa, X1-nya berapa. Berarti X1, X2, X3, dan Y ini kita copy. Ini sudah saya kopikan ke sini. Nah, data inilah nanti yang akan kita uji
untuk melakukan pengujian hipotesisnya. Nah, ini kita copy dulu nih, ada 50 responden, kita copy dulu ke data yang baru nih ya. Nah, kita masukkan ke sini. Dan masuk sini, ini apa? X1, X2, X3, dan Y. Measure-nya jangan lupa ini ke scale. Nah, lalu kalau udah masuk ke data ini tadi ya, datanya jangan sampai salah, data yang ini, kita lakukan pengujian hipotesis atau uji regresinya. Caranya klik analyze, regression, dan juga linear. Dependennya itu Y, independennya itu X1, X2, dan X3. Nah, di sini sebelum menguji regresinya atau uji hipotesisnya, kita perlu melakukan pengujian yang namanya uji asumsi klasik. Tetapi karena ini adalah kuesioner yang hanya disebarkan sekali kepada responden kepada responden tertentu saja, sekali aja, tidak setiap tahun ya, dengan responden yang sama tahun ini ngisi lagi, tahun kemarin ngisi lagi, tidak seperti itu ya. Ini berarti uji asumsi klasiknya tidak perlu menggunakan uji asumsi klasik autokorelasi. Jadi autokorelasinya tidak kita pakai. Kita hanya pakai nanti normalitas, heterokedastisitas, dan juga multikolinearitas. Cuma itu aja. Jadi tidak perlu kita melakukan pengujian autokorelasi. Nih. Dependennya Y, independennya X1, X2, X3. Kita klik statistik. Ini untuk melihat kolinearitasnya ya. Kolinearity untuk multikolinearitas. Lihat multikolnya, lolos apa enggak. Nah, biasanya kita klik Durbin Watson ini untuk mengetahui nilai Durbin Watson-nya, untuk menilai autokorelasinya. Jadi ini tidak perlu kita centang. Kemudian klik continue. Lalu kita klik save. Ini untuk memunculkan unstandardized residual. Ini ya residualnya. Untuk menilai normalitasnya. Kemudian klik continue. Kalau sudah semua, klik OK. Nah, dia akan muncul. Adjusted R-square-nya lumayan tinggi nih, 0,87. Artinya adalah 87,9% perubahan Y itu disebabkan karena perubahan X1, X2, dan juga X3. Artinya X1, X2, X3 itu berpengaruh terhadap Y itu sebesar 87 atau hampir 88% lah itu. Nah, hasilnya mana? Hasilnya sudah terlihat di sini nih, nilai signifikansi di tabel koefisien. X1 itu artinya berpengaruh terhadap Y. Berpengaruh positif terhadap Y. Artinya kalau X1 meningkat, maka Y-nya juga meningkat. X2 ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena nilai signifikansinya di atas 0,05. Ini kan X2-nya signifikansinya 0,055 sehingga dia tidak berpengaruh. X3 dia berpengaruh karena nilai signifikansinya 0,000, artinya di bawah 0,05. Ini ya. Hasil ini bisa kita bisa kita pakai kalau uji asumsi klasik semuanya memenuhi. Nah, kita lihat multikolinearitasnya apakah memenuhi. Nah, ini multikolinearitasnya lihatnya dari VIF dan tolerance. Kalau VIF-nya ini nilainya di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1, maka di sana uji multikolinearitasnya lolos atau lolos uji multikolinearitas. Nah, ini kita lihat X1-nya lolos enggak? Ininya di bawah 10, ininya di atas 0,1, maka dia lolos. X2-nya juga lolos, X3-nya juga lolos. Artinya ini lolos uji multikolinearitas. Lalu bagaimana dengan uji heterokedastisitas? Untuk menguji heterokedastisitas, kita balik lagi ke datanya ya. Datanya yang ini, kita transform dulu datanya.
transform compute variable. Nah, lalu targetnya ABS underscore RES atau absolute residual. Kita cari nilai absolut dari residual yang ini nih. Nilai resnya ini kita cari absolutnya. Caranya gimana? Klik arithmetic yang ini aja biar gampang. Kemudian ABS itu pasti ada di atas, paling atas nih. Ini di double klik sehingga muncul di sini. Nah, di situ ada tanda tanya biru. Kita klik yang ini unstandardized residualnya. Kemudian klik anak panah ini sehingga dia muncul di sini. Lalu klik OK. Nah, sehingga nanti di data kita itu akan muncul variabel baru yang namanya absolute residual. Absolute residual adalah nilai absolut dari residual ini. Jadi kalau ini ada negatifnya, positif, semuanya akan dijadikan positif di absolute residual ini. Ini angkanya beda cuma karena perbedaan koma aja, bisa diganti di sini nih. Ini komanya desimal. Tinggal kita mau berapa koma. Dia akan ngikut. Nah, ini udah sama kan? Itu. Lalu bagaimana sih nguji heteroskedastisitasnya? Klik analyze, regression, linear. Nah, ini kita reset dulu biar gampang. Lalu X1, X2, X3-nya itu kita masukkan ke independen. Lalu dependennya itu bukan Y, tapi pakai absolute residualnya. Yang ini nggak perlu diisi ya, karena udah di reset tadi, udah kosong semua. Maka klik OK. Nah, dia akan muncul hasilnya di koefisien ini. Dependennya absolute residual, independennya ini X1, X2, X3. Nilainya gimana? Nah, caranya adalah signifikansi ini. Kalau di atas 0,05 maka lolos uji heteroskedastisitas. Ya, ini berarti X1-nya ini lolos karena di atas 0,05. X2-nya juga lolos karena di atas 0,05. X3-nya juga lolos karena di atas 0,05. Maka ini lolos uji heteroskedastisitas. Multicol udah lolos, heteroskedastisitas juga sudah lolos, tinggal satu lagi yaitu normalitas. Caranya bagaimana? Kita back lagi ke datanya yang tadi. Kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, kemudian one sample KS. KS ini Kolmogorov-Smirnov. Kita klik. Yang dites yang mana? Yang standardized residual. Yang ini ya, yang tadi. Ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Klik aja. Nah, sudah. Kita coba dulu. Kita tanpa eksak dulu ya. Kita coba dulu. Apakah ini normal atau enggak? Oh, ternyata ini ya. Ini yang N-part test. Yang one sample Kolmogorov-Smirnov. Ternyata dia enggak normal. Kok tahu enggak normal? Ya karena dia ada di di bawah 0,05 ini ya, dia adalah 0,011 sehingga dia tidak normal. Yang normal tuh yang berapa? Yang nilai asymptotic signification-nya itu di atas 0,05. Berarti datanya tidak normal. Nah, kita coba lagi kalau kita menggunakan asumsi yang masih sama ya, analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Kita pakai asumsi Monte Carlo ataupun eksak. Jadi ini nih, ini kita klik. Kita pilih, nah ini kita pilih Monte Carlo dulu. Nah, ini tinggal diklik, tadi adalah asymptotic only ya. Jadi ada 3 pilihan atau tiga pendekatan dalam melihat nilai normalitas. Apakah asymptotic, Monte Carlo, atau eksak. Nah, kalau ini nggak lolos ya coba aja pakai Monte Carlo. Kalau nggak lolos coba aja pakai eksak. Kita pilih nanti mana yang bisa lolos. Kalau SPSS versi yang lebih tinggi dari 26 biasanya eksaknya ini nggak ada. Jadi udah otomatis muncul. Ada asymptotic, Monte Carlo, eksaknya sudah otomatis muncul di hasilnya. Jadi tinggal klik OK aja udah muncul. Tapi yang sebelum yang 26 ke bawah 26, 25, dan sebelumnya itu harus ngeklik dulu eksaknya. Nah, perlu diingat, beda versi SPSS itu dengan data yang sama itu bisa jadi hasil normalitasnya berbeda. Versi SPSS yang lebih tinggi itu biasanya lebih susah untuk dapat data
normalitas itu, karena mungkin standarnya itu sudah berbeda. Kita coba Monte Carlo dulu, klik continue. Kalau sudah, ini klik OK ya. Nah, dia akan muncul Monte Carlo signification-nya berapa? 0,22. Artinya ini adalah di atas 0,05. Maka ini bisa dikatakan datanya normal atau lolos uji normalitas. Jadi distribusi datanya normal. Di Monte Carlo ya, 0,229. Ini berarti karena normalitas, heterogesdastisitas, kemudian multikolinialitasnya lolos, maka hasil signifikansi ini itu bisa dipakai. Berarti ada dua hipotesis yang diterima, yaitu X1 berpengaruh terhadap Y, X3 juga berpengaruh terhadap Y. X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Berarti hasilnya ini bisa dipakai. Oke ya, sekian dulu pembelajaran kita kali ini, dan kalau ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom komentar, dan nanti kalau ada kesempatan akan saya balas. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa. Dadah.